Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo dengan tema kita Pranatal bersama Oikumene. Dan juga saya mengundang di sore hari ini untuk duduk bersama dengan kami berdiskusi. Saya panggilkan Pendeta Manalu STH dari Ketua PGI Persatuan Gereja Indonesia Wilayah Bengkulu. Silahkan Bapak. Izin Pak. Iya. Bapak, gimana kabarnya Pak? Selamat sore Pak. Selamat sore, baik-baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Baik, kalau dari pandangan Bapak sendiri nih Pak, terkait dengan Pranatal bersama Oikumene tahun ini seperti apa persiapannya? Persiapannya sudah lebih awal ya, sudah lebih dini dibanding dengan tahun-tahun lalu. Karena tahun-tahun lalu itu bisa dibilang kita mengejar waktu untuk segala persiapannya. Dan mungkin pengalamannya juga cukup luar biasa. Dan tahun ini harapannya pasti akan semakin lebih baik, semakin lebih meriah. Tambah lagi dengan Pak Wakajati di sini bersama Pak Bambang juga, bersama Pak Sarjono dan semua aras dan elemen yang ada di pemerintahan atau SKPD yang ada di Bengkulu, serta juga aras gereja yang ada di Bengkulu. Berarti persiapannya lebih matang ya? Lebih matang. Karena memang acara ini juga senasional ya Pak ya? Bukan cuma di Bengkulu nasional, saja ya? Secara nasional dilaksanakan dan kita yang di Bengkulu, di provinsi, ya kita laksanakan juga secara lokalnya juga. Gitu. Berarti dengan versi yang berbeda-beda setiap daerahnya? Temanya sama. Kegiatannya berbeda-beda? Ya. Kegiatannya berbeda-beda. Oke, baik. Kalau dari Pak Bambang sendiri Pak, terkait dengan keamanannya melihat dari tahun kemarin itu seperti apa persiapannya di tahun ini? Ya, puji Tuhan pelaksanaan tahun lalu, 2 tahun lalu itu berjalan dengan hikmat ya. Dan juga aman, tertib, seluruh rangkaian acara baik pada saat ibadah maupun perayaan dan kegiatan pendahuluan lainnya yang sudah dilaksanakan itu juga bisa berlangsung dengan baik. Nah tahun ini juga kami berharap bisa seperti itu. Tentunya sasaran kami tetap pengamanan terhadap kegiatan, terhadap lokasi, terhadap umat juga yang hadir, itu menjadi sasaran pengamanan kami dengan pelibatan personil baik dari Polda maupun Polres yang ada di Kota Bengkulu. Harapan kami itu juga akan bisa bersama-sama dengan panitia, bisa berkolaborasi supaya saling mendukung, maka kegiatan itu bisa berlangsung sebagaimana yang diharapkan oleh panitia. Ini kan diberlangsungkan di Balai Buntar ya Bapak? Di Balai Buntar. Ya. Dan ini sendiri perayaan Natal ini pertanggal 25 Desember. Apakah ini dari hari tanggal 25 atau seperti apa? Kita laksanakan sesudah tanggal 25, tanggal 28, mengingat bahwa tradisi Natal yang dilaksanakan di umat Katolik itu di atas tanggal 25, sedangkan di Protestan itu di bawah tanggal 25 sudah bisa adakan Natal. Tapi kita sepakat dengan panitia kita adakan tanggal 28. Tanggal 28. Dan ini melibatkan seluruh masyarakat tadi Pak ya? Ya. Siapa saja Pak yang ikut tergabung di sini? Karena katanya ada daerah-daerah juga yang ikut. Ya intinya kita, ini bukan aja masyarakat Pak, ini komponen ya, komponen TNI, komponen kepolisian, Polri dan ASN, juga komponen masyarakat. Jadi ada 4 komponen di sini yang kita jadikan satu dengan kita didukung juga oleh Pemda Provinsi. Dalam ini Pak Gubernur sudah memberikan dukungan pada kami, baik dukungan istilahnya dukungan semangat maupun hal-hal lain. Kita dibantu oleh Pemda Provinsi Bengkulu. Baik, kalau persiapannya sendiri seperti apa Pak? Kalau dari Pak Victor sendiri, karena kan ini dari tahun ke tahun dan katanya juga kemarin sempat terkendala pada saat COVID ya. Iya. Intinya begini Mbak, kita mengingat tahun 2-3 tahun yang lalu kita kan ada pandemi COVID dan pembatasan titik kumpul ya. Di tahun ini kan kita sudah memasuki yang masa bebas COVID, tapi tetap kita mengedepankan protokol kesehatan dalam arti kita melihat jumlah yang datang mesti kita kendalikan juga. Makanya kita adakan dalam jumlah yang lebih banyak yang kita undang. Kemudian kepanitiaan juga sudah kita bentuk dengan segala seksi yang bisa
menganalisa keadaan nanti di sana, melaksanakan kegiatan nanti di sana, dan juga dengan kerjasama dengan instansi terkait, dengan kepolisian terutama dalam hal pengamanan, TNI juga demikian, dan juga pihak-pihak instansi lain yang kita anggap mempunyai kepentingan di dalam kegiatan ini. Dan kita juga nanti ada kegiatan sebelum Natal, yaitu aksi Natal, itu intinya kita berbagi kasih. Nah, ada kegiatan ke panti asuhan, ada kegiatan di donor darah dan segala macam itu. Kemudian ada bakti sosial, membantu keluarga yang tidak mampu. Nah, kita adakan baik di Bengkulu, di kota ini, maupun juga di Seluma, mungkin di salah satu tempat di sana. Dan ini kita lakukan dengan kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah setempat. Itu, Pak. Pak Sarjono, ada yang mau ditambahkan terkait dengan acaranya apa saja nanti? Saya kira panitia ini sudah bekerja luar biasa. Sudah bekerja dari awal, tadi sudah disampaikan bagaimana agar perayaan ini sungguh dapat berjalan dengan sukses, lancar dan baik. Tadi dikatakan acaranya apa? Acaranya pasti karena kita di Provinsi Bengkulu, pasti kita akan menonjolkan juga nuansa Bengkulu, ya betul tidak ya? Acara-acaranya tidak didominasi oleh acara-acara yang yang nasional, tetapi karena kita di Provinsi Bengkulu, pastilah budaya setempat juga budaya lokal akan kita angkat juga untuk memeriahkan kegiatan-kegiatan itu. Saya kira itu. Jadi kemudian tambahnya nanti donor darah itu akan dilaksanakan di Gereja Katolik yang di kampung sana tempatnya. Kemudian tadi disampaikan bakti sosial itu di Seluma, di Sukaraja, di Kecamatan Sukaraja. Di sana ada sekitar berapa ratus paket, Pak? 150-an paket yang akan kita bagikan di sana. Sembako. Kemudian di panti asuhan yang dipusatkan di Pelita Kasih, Timur Indah. Di Timur Indah. Jadi mungkin tidak banyak yang dilakukan agar kegiatan ini, karena setelah pandemi kita mau mulai, yang penting ada kegiatan, kita bisa berbagi kasih, kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Itu yang menjadi tujuan utamanya. Saya kira itu tambahannya. Nah, untuk kegiatan tadi ada pembagian sembako ya Bapak ya, donor darah itu berlangsung 1 hari Bapak atau seperti apa? Tahapan-tahapannya ada. Jadi kita mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 Desember nanti. Nah, sebelum tanggal 28. Gitu. Jadi ada tahapan-tahapan. Tanggal 2 sampai 8 Desember. Iya. Menjelang pelaksanaan. Iya. Oke, kalau dari Pak Bambang sendiri Bapak, sebenarnya kalau misalnya ini kan pasti melibatkan seluruh masyarakat ya Bapak. Ya. Mungkin ada titik-titik juga berapa personil yang bakal diturunkan pada saat pelaksanaan nanti seperti apa? Ya, kalau jumlah personil kami masih mengkalkulasi ya Mbak ya, tapi kami tidak mau underestimate. Kami tetap akan mewujudkan maksimal lah ya, untuk umat Kristiani bisa melaksanakan ibadah dan juga perayaan secara kusuk pada saatnya di tanggal 28 yang akan dimulai dari jam 3 sore sampai mungkin sekitar jam 8 atau 9 malam. Karena ibadah itu baru akan dimulai pada jam 7 malam pada tanggal 28 itu. Sehingga personil yang akan kita libatkan berarti baik yang tertutup maupun yang pengamanan terbuka, termasuk pengaturan lalu lintas di dalamnya. Bahkan dalam rapat juga kami sudah membicarakan tentang pelibatan personil Polri, bukan hanya pada perizinan dan pengamanan, tetapi juga akan ada penggerakan jemaat dari beberapa kabupaten yang bisa dijangkau. Nah, itu anggota kepolisian pada kabupaten, baik di Polres maupun Polsek, yang punya relasi yang bagus dengan hamba Tuhan yang ada di kabupaten, bisa berkolaborasi untuk mengawal dan mendampingi jemaat, termasuk jemaat Polres, Polsek juga yang ada di kabupaten nanti bisa bergabung ke sini. Karena memang ini Natal kali ini sebagai bentuk syukur kita bahwa kita masih bisa ketemu dengan ibadah dan perayaan Natal setelah melalui pandemi Covid. Dan syukur itu kita ungkapkan dalam bentuk ibadah dan perayaan bersama. Jadi mungkin itu Mbak, kita akan melibatkan personil pengamanan yang masih kita akan terus susun, karena memang bertepatan juga saat-saat ini kita
ada dalam masa operasi mantap berata juga dalam pengamanan pemilu. Jadi tentunya kita akan tidak underestimate, tapi kita akan maksimalkan untuk pengamanannya. Mungkin begitu, Pak. Tapi kalau dari prediksi sendiri yang bakal hadir itu berapa orang kira-kira, Pak? Kita undang ya 2000-an jemaat. Tentu kita kendalikan nanti bagaimana supaya setertib mungkin ya, tidak melebihi kapasitas gedung. Untuk itu nanti kami kerjasama dengan semua pihak, terutama majelis-majelis gereja yang ada di daerah itu, dengan aparat keamanan, dengan kepolisian juga kita jaga supaya nanti keselamatan lalu lintasnya berjalan dengan baik. Begitu juga pengaturannya di dalam gedung supaya tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Gitu, Pak. Baik, kalau dari Pendeta Manulu STH sendiri, pandangannya sebagai masyarakat sendiri sebaiknya seperti apa sih kita merayakan Natal dengan baik? Jadi kalau sebenarnya perayaan Natal itu ya semuanya baik sih sebenarnya. Tapi dengan Natal Okumene yang sudah kita berlangsungkan mulai tahun 2021, kebaikannya adalah bagaimana bersinergi dengan pemerintahan daerah. Bisa dibilang pimpinan kita di daerah ini cukup mendukung. Pak Gubernur tahun 2021 sampai 2022 hadir terus, dan beliau mendukung secara luar biasa. Artinya itu menjadi salah satu nilai plus dari pemerintah kita di sini yang mengayomi keberagaman kita, kebinekaan kita. Makanya saya juga sempat katakan bahwa Bengkulu salah satu dari bentuk Nusantara itu sendiri ya. Walaupun IKN mau dibangun di sana, tapi yang di sini juga pasti adalah Nusantara kan begitu. Jadi apapun itu perayaannya, mulai dari ibadah nanti jam 3, direncanakan tanggal 28. Setelah itu nanti masuk perayaan. Perayaan ini sudah berbaur juga dengan para saudara-saudara dengan berbagai macam agama juga ya. Karena dari pemerintahan kita sendiri yang di provinsi itu pasti beragam agamanya, dan dari situ kita bisa mencitrakan bahwa kita juga adalah bagian dari bangsa kita sendiri yang beragam itu. Saya pikir demikian kebaikannya. Toleransi antar umat beragama, Mas. Iya. Ya. Baik, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi dengan tema kita Pranatal bersama Oikumene. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.